Terima kasih nih Taufik. Halo Taufik, terima kasih sudah di-arrange pertemuannya. Kita akan mendengarkan hasil penelitian dari Bapak Joni Rusli ya Pak. Ya Pak. Jadi ini tentang studi kelayakan pembangunan proyek salah satu anak perusahaan Pertamina ya Pak. Ya. Ya, jadi ini studi kelayakan berarti menguji apakah suatu proyek yang dimiliki oleh anak perusahaan Pertamina namanya apa? PEP ya? Pepsi Pepsi. Ya, Pertamina ini, EP Cepu ya, Pepsi pendekannya. Salah satu anak perusahaan Pertamina yang berada di Cepu, apakah proyek ini cukup layak dengan ditinjau dari beberapa metode penilaian investasi. Intinya begitu ya Pak ya? Ya Pak. Ya, baik. Silakan Pak Joni Rusli disampaikan. Saya serahkan waktunya Pak. Kita mulai ya Pak Sparta, Pak Bambang. Iya Pak. Ya. Dasar Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sparta, Dr. Sparta, Bapak Muklis, Bapak Dr. Bambang Budiana, dan Pak Taufik. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan tesis saya dalam sidang tesis malam ini. Baiklah Bapak yang saya hormati, judul tesis saya adalah analisis pembiayaan pada proyek pengembangan gas lapangan unitisasi Jambaran Tiong Biru atau JTB, satu pendekatan kasus pada Pertamina EP Cepu. Saya mulai dari bab pertama yaitu pendahuluan, isinya itu latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah penelitian, dan tujuan penelitian. Kemudian bab 2 nantinya yaitu kajian pustaka, teori berbasis sumber daya, kelayakan investasi proyek, 3 kriteria penilaian rasio keuangan, kriteria penilaian investasi, dan financing atau pembiayaan. Kemudian di bab ketiga saya munculkan itu objek penelitian, desain penelitian, teknik pengembalian sampai prosedur pengumpulan data, definisi operasional variabel dan analisis data. Kemudian di bab 4 yaitu hasil pembahasan, hasil penelitian dan pembahasan. Dan di bab kelimanya kesimpulan, keterbatasan, dan saran-saran. Saya lanjut ke latar belakang. Sesuai dengan surat Menteri SDM di tahun 1981-2013 telah disetujui adalah pengembangan unitisasi Jambaran Tiong Biru dengan Pepsi sebagai operatornya. Pentingnya pengembangan lapangan JTB ini dikarenakan diharapkan ya JTB ini sebagai penghasil gas terbesar di Indonesia yang memiliki kapasitas 192 mmSCFD ya. Ini ya standar pengukuran di untuk gas, di mana nantinya 100-nya akan dipakai oleh PLN dalam pengembangan gas pembangkit listrik PLN. Kemudian pendanaan proyek ini merupakan satu kesadaran dalam rekap oleh Pepsi dan diajukan dalam setiap tahun anggarannya. Pada saat ini pendanaan berbentuk keekonomisan dilakukan dengan metode equity dan Pertamina telah menetapkan bahwa pendanaan dalam pengembangan proyek unitisasi JTB ini dilakukan dengan pinjaman eksternal yaitu proyek financing yang akan nantinya Pepsi sebagai borrower dengan skema pinjaman kepada beberapa konsorsium bank. Selanjutnya, identifikasi masalah. Rencana total cost proyek itu sebesar 1,850 untuk melalui pendanaan proyek ini. Ada dua alternatif yang dapat diambil oleh Pepsi, yaitu pertama menggunakan dana sendiri
waktu di awal proyek ini, tentunya Persi sendiri mempunyai dana sendiri karena Persi termasuk anak perusahaan yang mempunyai penghasilan atau laba yang terbesar ya. Kemudian dengan perhitungan tadi, kita juga ada alternatif kedua, yaitu melakukan pembiayaan melalui pinjaman oleh pihak luar atau eksternal yang disebut dengan project financing. Kemudian perumusan masalah penelitian. Di sini dilihat apakah langkah diambil dalam pembiayaan proyek JTB menggunakan external financing sudah tepat. Kemudian apakah ada alternatif selain menggunakan dana external financing 100% untuk pembiayaan proyek JTB ini. Kemudian ketiga, apa keuntungan dan kerugian yang didapat perusahaan yang menggunakan external financing untuk membiayai proyek ini. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk melihat apakah keputusan melakukan pinjaman dari pihak luar atau external financing ini sudah tepat dan dapat memberi keuntungan kepada Pepsi. Kedua, untuk melihat alternatif selain penggunaan dana external financing 100% untuk pembiayaan proyek JTB dan melihat seberapa besar keuntungan atau kerugian dengan keputusan external financing ini. Kemudian kegunaan penelitian ini adalah studi ini berguna sebagai penambah ilmu dan keahlian bagi penulis tentang pelaksanaan external financing bagi suatu perusahaan. Kedua, penulis mengharapkan bisa menambah pengetahuan bagaimana proses, prosedur, keuntungan, kerugian dengan biaya proyek dengan external financing. Dan diharapkan dengan penelitian ini bisa memberikan manfaat atau masukan kepada perusahaan apabila terdapat keuntungan dan kelemahan dalam pelaksanaan proyek ini. Kemudian di kajian pustaka, dalam hal ini penulis mencoba menggunakan teori berbasis sumber daya atau resources based view. Sebelum konsep RBV ini, perusahaan berfokus pada konsisten internal. Fokus pasar memberi organisasi keunggulan kompetitif sering disebut dengan market based view. Selalu dimulai dengan studi tentang pasar dan lingkungan industri atau gunakan analisis 5 kekuatan Porter atau amati dinamika bisnis dan lingkungan industri yang dinamis. Kemudian teori tujuan kelayakan untuk memastikan apakah satu proyek layak dan menguntungkan sebelum didirikan atau diperluaskan. Inisiatif investasi biasanya menuntut sejumlah besar uang dan memiliki dampak jangka panjang pada bisnis. Oleh karena itu penting untuk melakukan penilaian kelayakan proyek untuk memastikan bahwa dana yang diinvestasikan dapat menghasilkan dan mengembalikan yang sesuai yang diingini. Kemudian teori kriteria penilaian rasio keuangan. Analisa rasio dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan. Hubungan dapat ditemukan dengan menggunakan analisa rasio yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk perbandingan yang menyoroti pola atau tren yang tidak akan terdeteksi jika tanpa komponen individu rasio yang diperiksa. Antara lain yaitu return on asset, return on equity, current ratio, debt to asset ratio, debt to equity ratio, total asset turnover, dan net profit margin. Kemudian kerangka pikiran. Di sini penulis mencoba bawa dari Pertamina, Cepu atau Pepsi, kemudian ke teorinya resource based view dengan menggunakan available resources, shared resources, dan non-sustainable resources. Kemudian ada analisa kelayakan investasi, melihat aspek hukum, aspek pasar, aspek keuangan, teknik, dan manajemen, serta aspek ekonomi dan dampak sosialnya. Dalam hal ini menggunakan beberapa rasio-rasio yang penulis coba tampilkan. Dari rasio ini muncullah pembiayaan yang akan didapat, apakah pembiayaannya dilakukan dengan external financing tadi. Dan pembiayaan tersebut memerlukan adanya kepercayaan, adanya kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa. Akhirnya dapatlah dilakukan pembangunan proyek pengembangan gas dan baru Tiung Biru, dan nantinya penulis akan mencoba melakukan analisis dan kesimpulan dan saran. Lanjut ke objek penelitian. Seperti yang pernah penulis uraikan bahwa lapangan jambatan Tiung Biru
adalah dengan Pepsi sebagai operator, adalah proyek yang diharapkan menjadi salah satu proyek terbesar di Indonesia. Dan seperti yang terjadi di bawah, proyek ini juga akan berguna bagi PLN nantinya dipakai sebagai pembangkit tenaga listrik. Kemudian daerah kerjanya Pepsi ini yaitu di sekitar daerah Cepu dan di Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, sekitar Jawa Timur ya dan sekitarnya. Itu masuk wilayah kerja migas Blok Cepu. Metode penelitian. Desain penelitian pada penelitian ini deskriptif kuantitatif. Dan prosedur pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, penulis melakukan pengumpulan data yang ada yang berhubungan dengan proyek financing di Pepsi. Dan ini pengumpulan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah Pertamina Epo Cepu yang kantornya berada di Jakarta dan di Cepu sendiri. Kemudian sampai penelitian menggunakan data keuangan dan deklarasi manajemen tahun 2017 hingga sampai dengan tahun 2019 yang berguna untuk melakukan analisa dan perhitungan-perhitungan. Kemudian analisis data, penelitian ini adalah analisis tadi yang dilakukan dengan analisis deskriptif. Di hasil kita akan masuk ke babak keempat, yaitu hasil penelitian. Dari proyek pengembangan CTB ini, walaupun Pepsi mempunyai mempunyai dana sendiri, tapi dalam hal ini perlu dilakukan dan kesepakatan dari manajemen dan pemerintah juga bahwa proyek ini dapat dilakukan dengan melakukan berupa pinjaman ke pihak eksternal, yaitu beberapa proyek financing dan telah melalui persetujuan pihak terkait terutama dari pemerintah. Sebetulnya proyek ini juga telah dimulai dari tahun 2013 dan mungkin itu tahap awal, tapi yang intensifnya dimulai dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Ini flow-nya atau gambaran awal atau kronologis proyek ini dilakukan. Kemudian akhirnya pada proyek ini dapat dilakukan final closing-nya, yaitu dengan dalam saya ini yaitu Persis ini menggunakan berapa bank, yaitu dana yang dibutuhkan 1,6 miliar. Banknya adalah antara lain yaitu MUF Bank, SMBC Bank, BOB Hong Kong, BOB Jakarta, Intesa Bank, DBS, Maybank, CMB, PTPN, dan ada bank dalam negeri PTPN, BNI, Mandiri, dan BRI. Kemudian pinjamannya dibagi atas 4 kelompok, yaitu ada tresi konvensional tresi A untuk jangka waktu 10 tahun, ada konvensional tresi B untuk jangka waktu 15 tahun. Kemudian juga ada Islamic tresi A yang untuk jangka 10 tahun dan Islamic tresi B untuk tenor 15 tahun. Dan saat ini kemudian telah dilakukan pada tanggal 13 Juni 2019 telah dilakukan pencairan pertama ya, closing proyek ini, sehingga kemudian dilakukan drawdown. Drawdown itu penarikan dana yang diberikan oleh bank-bank peminjam. Nanti dalam tabel bawah ini dapat dilihat bahwa ada berapa kali penyerahan dana dari itu, yaitu drawdown ada 26 kali. Jadi ada estimasi rencana penyerahan dananya, ada aktualnya di warna biru tuanya. Jadi ini adalah upload dari penyerahan pencairan dananya. Kemudian sebelum turunnya dana dari pinjaman ini, Pepsi sendiri telah menggunakan dana sendiri, yaitu sekitar 659.000 dolar. Dan saat proyek ini dicairkan, uang ini akan diganti dari pinjaman tersebut. Itu namanya disbursement ya. Kita melakukan disbursement dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengadaan proyek JTB ini. Ini flow-nya di dalam flowchart ini ada flow cara
pencairan dana-dana disbursement tersebut. Dan kemudian penulis telah melakukan analisa, jadi analisa keuangan, dan seperti tadi dituliskan di awal. Jadi dari analisa keuangan itu ya penulis telah coba menghitung. Jadi dari tahun 2017, 2018 sampai 2022. Jadi kalau tahun 2000 sampai 2019 berdasarkan hasil laporan keuangan dari Pertamina Cepu. Kemudian 2020, 2021, 2022 penulis menghitung berdasarkan estimasi berdasarkan perkembangan berikutnya. Jadi di sini dilihat bahwa di ROA bahwa dari tahun 2017 sampai 2022 terjadinya adanya kenaikan dan penurunan. Setelah adanya pencairan dana, yaitu 2019 sampai dengan 2022 pertengahan, ini ROA-nya akan mengalami penurunan terus. Kemudian di ROE ini dari tahun 2017 sampai 2019 juga ada penurunan. Kemudian di tahun 2020-2021 ada kenaikan dan ada penurunan. Secara keseluruhan terlihat agak lebih stabil. Kemudian di current ratio-nya dari 2017 sampai 2019 ini ada kenaikan. Kemudian setelah cairnya pinjaman tersebut juga meningkat terus sampai di tahun 2022 estimasinya 5,6. Kemudian cash ratio ini juga adanya peningkatan pinjaman tersebut. Dari 2019 kemudian dari 2020 ada kenaikan. Nah, kemudian dari darnya juga ada kelihatan di sini adanya kondisi yang lebih stabil, yaitu adanya pergerakan yang tidak terlalu signifikan. Kemudian dari darnya juga kelihatan dari hal ini perhitungannya juga lebih stabil, tidak terlalu banyak adanya perubahannya. Kemudian dari tatonya juga penulis coba meneliti juga ini kelihatannya tidak terlalu banyak mempengaruhi dan dalam kondisinya stabil. Termasuk juga kemudian di NPM-nya juga kelihatan sini adanya penurunan dengan adanya proyek ini. Kemudian setelah dengan adanya analisa keuangan, penulis juga melakukan analisa investasi, yaitu mencoba membandingkan bahwa dengan adanya pinjaman yang dilakukan oleh Pepsi yaitu 100% proyek dibiayai oleh pinjaman, kemudian penulis mencoba melakukan analisa lain, apakah ada alternatif lain enggak atau tidak. Jadi ada alternatifnya yaitu alternatif pertama, kedua dan ketiga, ada 3 alternatif yang penulis lakukan dalam hal ini. Jadi dari alternatif ini rekamnya, jadi penulis melihat bahwa secara hasil penilaiannya dari real dan alternatif kedua, yaitu alternatif kedua ini bahwa sebetulnya alternatif kedua lebih baik dari alternatif pertama, yaitu alternatif yang real yang dilaksanakan oleh Pepsi. Tapi memang perubahannya tidak terlalu banyak, tidak terlalu signifikan. Jadi artinya bahwa yang dilakukan oleh Pepsi selama ini sebetulnya juga telah cukup baik. Kemudian dibandingkan dengan aktif kedua, ketiga, dan pertama dan ketiga, ini lebih kurang menguntungkan. Artinya, setelah penulis melakukan analisa-analisa, disimpulkan bahwa proyek ini antara real dan estimasi yang alternatif yang dia penulis lakukan tidak terlalu beda antara real dan alternatif kedua. Dan kemudian di sini ada beberapa keuntungan yang didapat dari adanya proyek ini. Yaitu pertama dari untuk Pertamina Cepu sendiri. Dengan adanya proyek financing ini, berarti adanya kepercayaan dari konsorsium bank asing dan untuk proyek ini. Artinya kredibilitas Pepsi di mata internasional cukup bagus. Kemudian dengan adanya suntikan dana pinjaman dari beberapa bank asing dan bank nasional, berarti modal yang dimiliki oleh Pepsi bisa digunakan untuk kegiatan investasi lainnya bagi Pepsi sendiri ataupun Pertamina sebagai holding. Kemudian kepercayaan yang diperoleh oleh Pepsi dari bank internasional atau pinjaman modal kerja sangat besar secara tidak langsung menyatakan bahwa Pepsi diakui sebagai perusahaan yang kredibel dan punya prospek bisnis yang sangat bagus untuk jangka panjang. Kemudian
keuntungan bagi bank-bank nasional yang ikut tergabung dalam konsorsium tersebut. Bagi bank nasional, dengan ikutnya dalam konsorsium ini memberi dampak terhadap citra perbankan nasional baik dalam negeri maupun di mancanegara. Kemudian bank nasional tersebut mempunyai nasabah Persib merupakan anak perusahaan Pertamina yang merupakan penyumbang keuntungan terbesar untuk beberapa tahun terakhir, sehingga memberikan keuntungan dan rendahnya risiko kredit macet atau non-performing loan untuk bank tersebut. Kemudian proyek JTB merupakan salah satu proyek strategis nasional. Ini merupakan jaminan dari Pertamina sendiri dan didukung oleh peraturan pemerintah, sehingga tidak ada keraguan dan kekhawatiran dari bank yang memberi pinjaman akan terjadinya risiko macet atau non-performing loan. Kemudian bagi pihak PLN, dengan adanya produksi gas dari Pepsi ini akan dipikirkan selama 15 tahun, PLN menjadi konsumen utama gas yang dihasilkan proyek JTB, sehingga kontinuitas pasokan gas akan menjadi berkelanjutan. Kemudian biaya produksi PLN dengan menggunakan gas lebih efisien dengan dibandingkan menggunakan bahan bakar minyak. Perhitungan secara ekonomis sehingga adanya harga tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian bagi masyarakat, lokasi proyek akan terbuka lapangan kerja pekerjaan baru dan terbukanya kesempatan bagi vendor-vendor lokal yang terlibat dalam proyek GTB. Kemudian terbantunya pembangunan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat akan fasilitas umum dari bantuan CSR. Dan bangkitnya perekonomian masyarakat sekitarnya dengan membuka usaha baru seperti UKM ataupun bantuan program CSR perusahaan. Produksi JTB juga akan membantu penyebaran pemakaian gas di daerah sekitarnya. Juga proyek JTB otomatis akan menambah pendapatan pajak dan pendapatan lain bagi pemerintah di daerah sekitar lokasi proyek JTB. Kesimpulannya, berdasarkan dari analisa rasio keuangan telah dilakukan di atas, dapat dikatakan bahwa pendanaan eksternal dalam proyek JTB dapat menguntungkan perusahaan. Maka langkah yang diambil dalam pembiayaan proyek JTB menggunakan eksternal financing sudah tepat. Terdapat alternatif lain untuk menggunakan suatu proyek dibandingkan dengan 100% menggunakan dana eksternal. Lebih baik pendanaan proyek dilakukan dengan pendanaan 70% dana pribadi, dana bank dan 30% dana pribadi. Kemudian tidak ada kerugian yang diderita dalam ini disebabkan karena eksternal financing secara keseluruhan memberi keuntungan bagi Pertamina dan Pertamina EP Cepu sendiri. Kemudian keterbatasan sumber data yang diperoleh hanya dari laporan keuangan Pertamina EP Cepu yang ada di kantor pusat di Jakarta. Kemudian objek penelitian hanya satu proyek yang belum dibandingkan dengan pendanaan untuk proyek-proyek Pertamina lainnya. Penelitian ini hanya menganalisa kelayakan melalui rasio keuangan pada proyek ITB yang dilaksanakan oleh Pertamina EP Cepu. Kemudian sarannya adalah untuk dapat melihat kelebihan dan kekurangan yang lebih detail, maka diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan sumber data yang lebih beragam, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan berguna bagi perusahaan dalam mengambil keputusan investasi. Penelitian selanjutnya dapat melakukan analisa kinerja perusahaan lebih dalam dan lebih detail, sehingga dapat dilihat bagian apa yang menguntungkan dan bagaimana yang dapat menimbulkan kerugian dalam melaksanakan proyek, apalagi yang melibatkan investor atau penyandang dana dari luar negeri. Bapak-bapak dan bapak-bapak yang saya hormati, demikianlah penyajian saya mohon masukan dan kritik dari bapak semuanya demi kesempurnaan tesis saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini tesis yang bagus nih, Pak Joni. Ya Pak, alhamdulillah Pak. Karena ini merupakan warna baru nih dari tesis-tesis yang ada. Karena ini project financing ternyata ya. Jadi kalau dilihat dari kerangka pemikirannya ya. Jadi proyek ini sudah dibuktikan dulu bahwa dia NPV-nya positif. Ya. Kemudian IRR-nya juga lebih tinggi daripada cost of fund.
Nah, kemudian baru diuji lagi bagaimana kalau semua dibiayai aja dengan eksternal gitu kan, atau lalu dibandingkan dengan bagaimana kalau 30%, 70%, begitu ya Pak? Begitu ya Pak intinya ya Pak? Ya Pak ya. Nah, tapi kita ini perlu apa penjelasan lebih rinci Pak kelihatannya, karena kita juga kan bukan orang minyak ini, jadi kita perlu mempelajari dengan lebih mendalam nih dari penyajian Bapak. Tapi secara garis besar sih saya lihat ini merupakan tesis yang bagus ya, karena kita mempunyai warna baru, yaitu tidak hanya kelayakan tapi ini financing ya Pak. Ya Pak. Ini adalah financing secara eksternal. Pertanyaan saya dulu deh Pak ya. Pertama kali ini ya, Bapak bisa jelaskan lebih rinci nggak Pak mengenai alternatif tadi Pak? Real, alternatif 1, alternatif 2 tadi Pak. Oke Pak ya. Bisa ditayangkan Pak? Keluar ya Pak Joni ya? Terlempar ya Pak? Iya. Kosong. Taufik, Pak Joni Rusinya terlempar. Musafir, telepon Musafir. Halo. Pak. Ya, jaringannya lagi ini Pak. Ya, Pak terlempar Oke. keluar. Ya. Oke, Pak Muklis. Ya, Jadi Pak. dari alternatif yang kita lakukan yaitu setelah dari data dari yang real, kita alternatif pertama kita lakukan yaitu kita coba menghitung menggunakan 50% dana sendiri, 50% ini dari pinjaman. Kalau real itu yang 100% modal sendiri ya Pak? Yang pertama, kalau dari yang real itu Pak, yang real itu yang sudah dilaksanakan ya Pak? Yang dilaksanakan yaitu 100% dari external financing. Ya, itu yang external financing.
Ya, yang real itu adalah yang aktual ya. Yang aktual dilakukan oleh Pepsi. Yaitu Yaitu 100% dana ya 100% dananya dan alat dana eksternal. gitu. Terus Ya. Kemudian kita coba melakukan analisa yaitu kita coba melihat melakukan beberapa alternatif, yaitu ini. Kita akan melakukan alternatif pertama, pendanaan itu 50% dana pinjaman dan 50% dana sendiri gitu. ya. Jadi dari dana pinjaman ini kita coba hitungkan bahwa di saat ini BCR-nya itu rendah, Pak. Jadi 1,98 dari rekap. Jadi ini di hitungan kita lakukan analisa di arti pertama ini. Jadi saat dilakukan alternatif pertama, kita ini di BCR-nya dan IBP-nya rendah. Kemudian alternatif kedua kita lakukan analisa alternatif kedua yaitu melakukan 70% pinjaman dan 30% dari dana sendiri. Jadi 70% pinjaman dan inilah yang kita lihat bahwa angkanya antara real dengan alternatif kedua ini lebih mirip dan tidak terlalu jauh. Sebetulnya malah kalau menurut hitungan kita, menurut saya hitungannya BCR-nya ada kenaikan 0,1% ya dibandingkan dengan real. Tapi sebetulnya secara keseluruhan tidak terlalu pengaruh ya. Jadi antara 2,08 dengan 2,09 di BCR-nya. Jadi ini alternatif kedua. Kemudian di alternatif ketiga yang kita lakukan itu 100% dengan modal sendiri. Nah, jadi ini kebalikan dari yang real tadi, Pak. Real tadi. Jadi kalau dihitungan kalau kita semuanya modal sendiri tanpa pinjaman, malah di sini BCR-nya rendah jadi 1,74 dan MBB-nya juga di bawah gitu. Akhirnya makanya dari alternatif dari tadi dari real kemudian dari tiga alternatif akhirnya kita simpulkan bahwa sebetulnya yang terbaik yaitu alternatif kedua. Tetapi walaupun begitu antara alternatif kedua dengan real sebetulnya tidak terlalu jauh beda gitu. Jadi menurut kesimpulan kami, menurut saya bahwa apa yang dilakukan secara real itu adalah satu keputusan yang sudah tepat gitu. Artinya proyek ini walaupun dengan pinjaman 100% pihak eksternal tetap menguntungkan bagi Pepsi sendiri gitu. Itu Pak Mukhlis. Pak Mukhlis, cukup Pak Mukhlis. Halo Pak Rusli. Ya Pak. Ya Pak. Ya. Wah ini komputer saya ada masalah nih. Saya pakai HP dulu sementara. Oke Pak, jadi justru Bapak yang realnya ini yang 100% external financing ya Pak ya? Yang real itu 100% external financing. Kemudian gitu. alternatif ketiga 100% modal sendiri. Oke. Ya kita lihat di sini NPV-nya sebetulnya yang paling tinggi itu yang alternatif kedua ya. Alternatif kedua ya. Alternatif kedua lebih tinggi ya Pak ya? Ya, lebih tinggi ya. Jadi sebetulnya tapi memang kalau BCR-nya bedanya 0,1 poin ya. Kalau BCR antara real dengan alternatif kedua. Ya, nggak terlalu, ya 0,01 ya, aja. Ya 0,1 aja, jadi tidak terlalu signifikan lah. Mungkin masih, jadi artinya kebijakan atau keputusan yang diambil oleh Pepsi itu sudah layak gitu. Jadi karena tidak terlalu beda benefit cost ratio-nya. Ya Pak. Oke, ya. Dengan demikian berarti kerugian yang muncul karena menggunakan dana eksternal
kalau dari segi benefit cost ratio kecil sekali. Ya, Tapi kecil kalau sekali, Pak, dari ya. Tidak. segi NPV, Ah. NPV ini satuannya dalam apa nih Pak? Dolar apa rupiah nih Pak? Rupiah ya? Dolar, Pak, dolar. Oh, sorry. Ini dolar semua, Pak. Sorry. Ini Oh, itu harusnya bukan dolar semua. rupiah ya? Itu bukan Karena rupiah ya? karena Harusnya dolar juga. karena gini, mata uang yang dipakai di Pepsi itu dolar semua. Sorry ya. Oh gitu. Dia jualnya ke Jadi- Pertamina juga dolar Pak? Oh, dolar. Kita Jualnya jadi ke PLN? ya Jualnya ke PLN dolar juga? dolar juga. Jadi transaksi di Pepsi ini khusus, Pak. Jadi khusus jadi semuanya pakai dolar. Kita juga punya Oh ya, uangnya karena cuma dolar bank-banknya saja juga gitu. bank-bank asing ya Pak ya? Ya. Banknya juga Jadi banyak bank asing ya? bank asing Jadi, ya. Jadi pun karena bank itu harus dalam pakai dolar itu supaya mereka ya. hitungannya gampang ya? Ya, jadi kayak BN Mandiri itu dia bank bank dia untuk bank luar itu ya. Bank Mandiri yang untuk luar itu dolar gitu. Transaksi Oh dolar. ya. Hmm. Ya. Hmm. Walaupun bank nasional tapi dianggap dia memberikan lending dalam mata uang dolar gitu ya. Dolar, Pak. Ya, Pak. Nah, Ya. kemudian di situ kan NPV-nya merosot ya Pak kalau dari alternatif 2 itu Oke. kan yang 70% ya Pak. Ya. Yang 70% 70% pinjaman, 30% itu dana sendiri. dari 9 juta ya. Ya, 9 juta dolar. juta dolar kemudian turun menjadi 7,705. 0,5. Berarti kan turun tuh Pak. Ya, Pak. Ya, oke. Nah, turun. Lalu argumen Bapak, kenapa kok kita merelakan NPV turun segitu Pak? Sekitar 2 juta dolar itu ya. Hmm. Ya Pak. Ya mungkin memang ya dibilang kalau apa Pak ya. Sepertinya gini, memang ada penurunan penurunan NPV-nya kalau dilakukan dengan pinjaman. Tapi kan gini, dana yang ada di Pepsi itu kalau kita melakukan pinjaman, artinya ada dana yang tersimpan di Pepsi sendiri. Dan dana itu memang akhirnya memang digunakan untuk proyek yang lain atau proyek-proyek yang dipakai oleh holding. Tentunya dengan kondisi tahun 2019, 2021 ini, Pertamina sendiri butuh dana juga kan, butuh banyak dana gitu. Dengan bantuan dana ini dan secara hitungan tidak terlalu tidak jauh merugikan lah, tidak terlalu jauh menurun ya. Jadi dengan adanya dana tersedia, Pertamina juga memanfaatkan untuk proyek lain yang mungkin ada keuntungan lain di balik itu, Pak. Ya. Jadi tentunya di sini Bapak harus waktu Bapak menyimpulkan bahwa metode pendanaan real itu layak diambil oleh Pepsi dengan asumsi bahwa kelebihan dana yang 70% itu 70% tadinya kan masuk untuk membiayai ini, tapi karena ini kita pakai dana eksternal 100%, berarti yang 70% itu enggak 30% ya, enggak jadi masuk gitu ya Pak? Ya, 70%-nya bisa dipakai untuk yang lain ya, untuk proyek bisa lain. dipakai untuk lain yang membawa benefit lebih besar daripada 2 juta dolar itu, begitu ya Pak? Ya, harusnya gitu Pak. Saya rasa di kesimpulan perlu disampaikan itu Pak. Oh gitu ya. Asumsi itu ya Pak. Oke. Nah, kan kita kan namanya menganalisis kelayakan kan selalu membandingkan Pak. Oke. Jadi di sini kita berkorban sebesar 90 sekian dikurangi 70 sekian kan gitu ya Pak. Oke. Ya kan Pak, 926 dikurangi 705 itu kerugiannya kan situ. Ya. Nah, tapi manfaatnya adalah dana yang terbebas dari proyek ini kalau kita pilih yang metode real, itu nanti akan digunakan dalam proyek-proyek yang lain yang benefitnya tentunya jauh lebih besar daripada 2 juta itu, gitu kan Pak? Ya Pak. Oke. Ya, itu harus dikemukakan Pak. Masukkan di kesimpulan Pak ya. Ya, di kesimpulan dikemukakan. Nah, nanti Bapak ceritakanlah dipakai untuk ini, untuk ini gitu kan? Oke. Nah, jadi ini memang metodenya memang tidak sederhana ya, tidak sederhana. Kalau biasanya kan kita di perguruan tinggi ini biasanya sederhana, pokoknya NPV ya pilih yang gede dong, gitu kan? Nah, kalau buku textbook selalu gitu Pak. Ya. Namanya pilih alternatif ya pilih alternatif NPV yang terbesar lah, gitu kan? Berarti alternatif 2 gitu kan? Nah, tapi kita berpikir lebih jauh lagi.
Dana yang terbebas dari situ dipakai untuk kegiatan-kegiatan pembangunan lain oleh negara, karena ini kan negara BUMN. dan Pertamina ya itu ya. Nah, Pertamina kan juga milik negara gitu kan, Oke, sehingga iya Pak ya. bisa dipakai untuk yang lain-lain. Nah, ini yang nggak biasa nih di buku textbook. Karena textbook yang kita pakai itu kan selalu corporate finance, padahal ini kan pembiayaan negara ini. Lagi ya. Ya Pak, ini kan Baik, ya, pembiayaan negara, sehingga nggak cukup kalau kita pakai hanya ilmu pakai corporate finance saja gitu. Oke, ya Pak. Nah, seperti itu Pak. Oke, ya Pak. Nanti saya Sementara tambahkan dari di. saya itu dulu Pak, dari saya itu dulu. Ya, Nah, terima kami kasih, persilakan nih Pak Bambang, Dr. Bambang Budijana untuk memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Mukhlis. Ya, kalau saya melihat bahwasannya apa yang dibuat oleh Pak Joni kelihatannya cukup bagus ya. Artinya memberikan gambaran kapan kita memilih financing ya dari pendanaan sendiri ataupun dari yang dari luar begitu. Ya. Kalau saya pengen tahu pendanaan sendiri itu dari mana aja, Pak? Jadi gini Pak, sebetulnya dulu waktu awal proyek ini dimulai, Pepsi itu punya saldo yang cukup besar Pak. Jadi makanya dibilang waktu itu. Jadi waktu kita lihat dari awal, sebetulnya tanpa pinjaman pun Pepsi juga bisa melakukan proyek ini sendiri. Tapi setelah dilakukan analisa-analisa dan dicoba dihitung-hitung, bahwa walaupun kita punya uang sendiri, tapi tadi uang sendiri itu nanti bisa dipakai untuk yang lain juga. Dan kita juga kalau meminjam tidak juga terlalu rugi gitu ya. Mungkin pasti ada biaya, mesti ada bunga, mesti ada ini. Tapi dengan keekonomisan bahwa itu akan tetap menguntungkan Pak gitu ya. Iya ya. Kalau dikatakan tadi dan 70% itu dana berasal dari dana bank, apakah dana bank yang dimaksud itu juga termasuk dana Islamic Bank itu? Oh ya Pak, ya. Memang itu. Jadi walaupun nanti dilakukan, kita kan analisanya karena yang real itu adalah dana bank konvensional dan bank Islam ya. Memang bank Islam itu tidak banyak sih, cuma sekitar 100 ribuan aja. Tapi tetap juga akan mempengaruhi. Jadi hitungan kita memang tetap mengacu bahwa dana yang 70% adalah dana bank konvensional dan bank Islamik gitu Pak. 100 ribuan apa Pak? 100 ribuan dolar itu? 100 juta ya. Jadi kan 1,6 kita pinjamnya 1,6 juta dolar ya. Tapi 100 jutanya adalah dana dari bank ini, bank konvensional. Bank domestik ya. Ya, domestik Pak ya. Konvensional domestik ya. Ya mungkin ini saya kemarin tuh menyajikan datanya yang aktual aja, mungkin mudah-mudahan tidak terlalu, karena ini juga ini Pak ya. Jadi dari 1,6 itu 1,5-nya dari bank konvensional, dari wakala itu 90 juta gitu ya. Itu maksudnya wakala dari itu ya? Wakala itu bank Islamik Pak. Wakala itu artinya dari Islamic Bank ya? Islamic Bank itu. Di sini ada nggak bank syariahnya? Oh ya, ini bank syariah Pak. Jadi bank syariah itu dari jadi kan ini bank syariahnya tapi bank syariahnya yang dipakai dari MUFG aja itu wakalanya. Apa jadi, tuh MUFG? Bank banyaknya apa? Bank Mitsubishi ya. Mitsubishi Bank Pak. Mitsubishi Bank yang itu MUFG. Jadi wakala itu kan modelnya iya. seperti LC. Apakah itu untuk membeli barang yang enggak. Tetap pinjaman.
tetap pinjaman uang tunai juga, tapi nanti jadi di bank Mitsubishi itu juga kayak kita ya. Kita kan ada bank syariahnya. Misalnya Mandiri dulu ada Mandiri syariahnya gitu. Jadi di MUFG di Mitsubishi ini juga dia punya bank yang untuk syariah gitu. Kalau jadi bank luar itu juga punya syariah kiranya Pak. Jadi malah bank dalam negeri kita malah kita nggak ada syariahnya malah yang jadi yang 90 juta itu kita ambil dari bank Mitsubishi. Jadi dia ada syariahnya dari Mitsubishi gitu. Kalau bank apa namanya Islamic Bank-nya itu MUFJ itu ya? Ya. Jadi MUFG itu Mitsubishi Financial Group ya. Jadi Mitsubishi apa nih? Maksudnya dia kerjasama sama Islamic Bank atau memang Islamic Bank-nya nggak ada porsi di sini? Oh, kita tuh dianggap memang apa Pak? Mungkin di luar itunya ada tersendiri mungkin itunya mereka. Dalam perhitungan bunganya juga tersendiri juga kalau yang walaupun dia bank Mitsubishi ya, tapi mereka juga ada bagian ada bagian wakala tuh gitu. untuk pembiayaan itu Pak yang terkait dengan LC ya. Ya Bang Syariah. Tapi yang kita terima tetap berupa uang tunai Pak. Nanti mungkin perhitungannya agak beda ya. Nah, jadi dari 1,5 miliar dolar ya Pak. Coba Pak. Kan totalnya kan 1,6 miliar dolar. Ya, 1,5 itu konven, 90 juta itu wakala gitu ya. Wakala ya. Oke. Jadi sedikit sekali sebetulnya ya Pak ya. Memang masih sedikit Pak. Tapi 90 juta dibagi 1.679 ya kan? Ya kan memang bank syariah itu kan masih terbatas Kak Pak. Kita ya, betul. Karena 90 dibagi 1.679. Nah, itu proporsi. Ya 90 ya. 90 dibagi 1.679. Itu porsi syariahnya, masih kecil ya Pak ya. Masih kecil, memang masih kecil Pak. Iya. Kemudian mungkin ada tuntutan dari ini juga bahwa kita untuk melakukan sebetulnya di awal-awal ada banyak bank yang mau bank wakala bank syariah itu Pak, termasuk Maybank Malaysia kan. Maybank itu ada Maybank Malaysia ya. Mereka ada syariah juga. Tapi di akhir-akhirnya mereka ada yang mundur gitu. Yang wakala yang syariahnya mundur gitu. Akhirnya lebih banyak ke konvensionalnya. Oh gitu. Memang di awal tuh ada kebijakan pemerintah juga supaya ada sebagian porsi berupa syariah gitu. Nah, jadi diusahakan juga, tapi mungkin karena sebagian besarnya bank mancanegara dan syariah mereka juga masih terbatas, akhirnya baru satu bank yang bisa terrealisasi. Pak Joni, di sini Pak Joni menggunakan referensi dari IIF enggak? Karena setiap kali konsorsium itu biasanya yang ngelola itu bukan dari banknya ya, tapi ada namanya Indonesian Infrastructure Financing itu. Nah, dia yang punya kewajiban mengelola ini kerjasama ini. Iya, nah, Pak. Mungkin nanti perlu juga disinggung peran daripada IIF itu satu. Yang kedua juga data dari IIF itu bisa juga untuk memberikan dukungan kepada hasil kajiannya Pak Joni gitu supaya kelihatan kajian Pak Joni ini nggak lepas gitu ya. Jadi saling dukung gitu ya. Jadi ya, di dalam proyek ini Pak, jadi yang jadi trustee-nya itu ASBC New York. Jadi yang sebagai koordinator banknya itu ASBC New York. Jadi ASBC New York. Ya, ASBC New York sebagai koordinatornya. Nanti baru dia membawai ini ya. Jadi lendernya gini. Jadi sebetulnya yang sebagai koordinatornya ASBC di grup HSBC ya Pak. Ya, jadi mekanisme proyek financing yaitu melalui trustee borrowing. Trustee-nya ditunjuk adalah ASBC New York, Pak. Jadi sebagai koordinator banknya itu yaitu ASBC gitu.
Mereka SBC lah mengkoordinir semua bank, termasuk di awalnya masalah waktunya, masalah besaran bunganya. Jadi koordinatornya SBC awalnya tuh. Karena kan banyak bank, kalau banyak bank kan agak sulit kalau kita mengkoordinirnya. Akhirnya ditunjuk SBC New York sebagai trustinya. Iya, iya. Tapi proporsi Bank Mandiri BNI itu besar ya Pak ya? Paling Besar, besar bukan tadi. itu? Paling besar tuh Pak. Ya lumayan lah. Jadi Mandiri Coba itu ya dalam persen itu kan paling besar Pak. Yang ya, 11,25 itu 11%, ya lumayan Pak. Mandiri, Jadi 50 BTPN sekitar 40% ya. Hah? 40%-nya ada bank dalam negeri Pak. Ya, Mandiri, enggak yang pemerintah lah dulu Pak. Yang Ya. pemerintah itu kan Mandiri, Oh, ya. BNI, BRI. 33%-an Pak. 33%. Ya. Berarti pemerintah sebetulnya membiayai juga, yaitu Ya. bank-bank pemerintah. Pemerintah Ya. berarti kan termasuk kita yang nabung di BNI, kita yang nabung di BRI, kita yang nabung di Mandiri itu ikut membiayai proyek ini kan. Ya, tapi dia Jadi sektor untuk asingnya gitu tuh dia. ya, Nah. mungkin melalui apa Cayman Island atau apa gitu-gitu ya Pak ya. Iya Pak. Ya. Apa namanya itu offshore bankingnya. Tapi Kemarin besar itu itu, proporsinya Pak. Ya 33% Pak. 33%. Ya. BTPN itu 5%. BTPN itu kan Bank Jepang juga ini kan. Ya udah ada kerjasama ada itu ya. Udah diambil Ya, alih. itu sudah dimiliki oleh Jepang tuh Pak. BTPN itu bukan nasional lagi Pak itu. Itu udah hampir 90%, hampir 100% itu sahamnya dimiliki Jepang Pak itu. BTPN itu. Ya. Makanya Pak. Kalau nggak salah pemiliknya Pak Sumitomo juga kalau nggak salah. Itu di atasnya kan Sumitomo ya Pak? Iya. NBC itu Sumitomo ya? Sumitomo ya Pak. Ya, kalau nggak salah BTPN itu milik Sumitomo, ya. Sumitomo kan ya BTPN ya? Iya. Ya, jadi itu berdua itu 5, sama 5, itu sama itu sebetulnya 11% juga Pak. 11%. Oh gitu. 11% juga itu, berdua itu 11% juga. Nah, itu sebetulnya Sumitomo itu, cuman dia bagi dua. Bagi dua ya, BTPN-nya sama Sumitomo ini. sama BTPN. BTPN itu anaknya Sumitomo juga kan? Ya kayaknya dia Pak. Oke, kemudian BOC tadi apa Pak? BOC itu Bank Hong Kong Pak. Bank of China. Bank of China. Oh, Bank of China. Bank of China, Hong Kong dan Jakarta. Bank of China, Hong Kong dan Jakarta. Bank of China. Kalau Intesa itu Malaysia ikut ya, IMB. Intesa itu Bank Sao Paulo. itu Malaysia ya Pak? Ya, Maybank Malaysia. Kalau Intesa itu Singapura kan? Intesa itu Sao Paulo Pak, Brazil. Mana? Intesa itu Brazil. Oh, Intesa. Intesa Brazil. Ya, Sao Paulo. Oke, itu 11,25 juga sama. Oh, ini kayaknya sih 11,25. Siapa yang mau ambil 11,25 gitu kan? Ya. Intesa sama 11,25. Kemudian DBS itu Singapura 10,18. Oh, ini berarti sindikasi multinasional ya Pak? Ya. Tadi leadernya siapa Pak? Oh, HSBC Pak. HSBC. HSBC New York. HSBC New York sebagai leadernya. Ya, mungkin ini karena dia sudah berpengalaman ya. Tapi ya, memang kemarin itu agak rumit Pak ya. Karena masalah kemarin masalah waktu, masalah bunga. Kalau kita lakukan sendiri di Indonesia mungkin agak repot ya. Jadi akhirnya kita menunjuk leader itu SBC agak lebih mudah ya. Memang kita ada bayar fee juga kan. Ya, jadi, itu semacam underwriter-nya ya Pak. Ya. Semacam underwriter-nya yang membantu menjualkan ya semacam surat berharga lah dijualkan, nanti yang beli itu berarti peserta berpartisipasi dalam loan syndication ini gitu kan. Ya Pak. Oke, bagus sekali nih Pak. Jadi ini pelajaran buat kita bagaimana memanfaatkan kredit sindikasi untuk membiayai suatu proyek eksplorasi apa ini hulu kan Pak ya? Hulu apa hilir? Hulu ya Pak. Jadi ini kan Pertamina tuh banyak proyek Pak. Pertamina banyak proyek, tapi yang sindikasi kayak ini baru satu ini sebetulnya.
Jadi yang sindikasi besar ini berapa bank ini baru satu ini. Yang lainnya mungkin ada bank luar tapi nggak banyak gitu. Oh, kalau sindikasi kan berarti resikonya tersebar ya Pak. Oh iya. Resikonya menyebar. Berarti bank-bank pemerintah pun hanya menanggung 33% dari resiko. Ya, ya. Ya Kemudian kan, ada bank-bank hedging juga, pemerintah. Pak. Ada hedging juga, Pak. Dilakukan hedging juga kan. Pak Joni kan tadi dikatakan 70-30 ya. Ya, Pak. Dari hasil analisisnya pakai alternatif 2. Ya. Nah, yang 30 itu kan dari pendanaan sendiri ya. Oke. Pemerintah RI ya Pak? Dari dari Pepsi Pertamina sendiri, ya? Pak. Dari Pertamina sendiri, dari Pepsi sendiri. Pertamina ya, Pertamina bukan pemerintah ya. Jadi APBN nggak ikut main di sini ya Pak? Nah. Ya. Kalau dari sini, dari gambar 4.9 ini, yang mana itu yang pendanaan sendiri? Ya mungkin nanti dari ini, Pak. Oke. Ini kan ini yang aktualnya. Dari Oh, ini aktualnya. Ini aktual. Jadi mungkin nanti kalaupun nanti ya alternatif tadi bahwa 70%-nya pakai bank dan 30% dana sendiri itu nanti mungkin itu kan asumsi kita tadi itu cara ngitung-hitungnya ya Pak. Ya mungkin nanti dana sendirinya kita pakai 30%, nanti ini berkurang jadinya. Pinjaman konsorsiumnya akan berkurang sekitar jadi berkurang 70% dari jumlah ini ya. 30%. Ya 30% berkurang ya, 70% tetap ngutang ya. 70% tetap di sini, 30% dana milik sendiri gitu kan. Ya kemarin sebetulnya itu mampu Pak. Kalau skema yang lalu kan kita menggunakan 75 dari utangan baru, ya kan? Kemudian 25 itu berasal daripada saham yang dimiliki Pertamina. Kira-kira berapa sih nilainya yang dari pendanaan sendiri? Ya 30% kali 1,6 M itu Pak. 1,67 ini ya? Ya 1,679 kali 30%. Itulah dana Pertamina yang masuk ke situ kan? Ya. Nah, jadi nanti Pak Joni, ya Pak. Pak Joni Rusli, jadi Bapak harus jelaskan bahwa 30% kali 1679 itu, ini kan berarti kira-kira 1,6 miliar kali 30% itu kira-kira 500 juta dolar itu ya? Ya 503 Pak. 503 juta dolar, ya kan? 503 juta dolar ini akan dimanfaatkan oleh Pertamina untuk proyek-proyek lain yang memberikan benefit lebih besar dari 2 juta dolar tadi gitu loh Pak. Oke, ya Pak. Nah, itu Pak yang perlu ditambahkan di sini Pak, sehingga argumennya jadi jelas bahwa alternatif ini memang lebih menguntungkan daripada alternatif yang 30% tadi gitu kan. Oke. Nanti dimunculkan di kesimpulan atau gimana Pak? Di kesimpulan aja Pak. Oke. Di kesimpulan. Oke. Ya Pak. Ya. Makasih Pak. Saya rasa itu yang menonjol dari saya. Silakan Pak Bambang kalau ada lagi. Ya mungkin persis seperti yang disampaikan oleh Pak Mukhlis tadi ya. Dikarenakan kan kita sebagai yang memiliki resources juga kan punya kepentingan ya terhadap dana pinjaman itu ya. Ya Pak. Kalau memang masih bisa kita lakukan pendampingan dana itu, memang kita harus lakukan. Dikarenakan kenapa dari equity yang kita miliki aja sudah cukup tinggi ya di situ. Ya Pak. Dan kita juga melihat dari Pepsi punya kemampuan itu sekitar 90%, kemudian dari PEP-nya juga ada 10% sekitar situ. Ya. Nah ini kalau kita bisa manage kan mungkin dengan berapa waktu jatuh temponya ini? 10 dan 15 tahun Pak. Ada 2 ya. Iya, maksimum 20 tahun ini. 15 tahun sama 10 tahun Pak tenornya. Iya. Sampai tahun 2035 kalau nggak salah tuh tadi yang disampaikan.
Ya, mungkin itu saja Pak dari saya. Ya. Terima kasih. Oke, bagus sekali Pak. Saya setuju sekali nih dengan ininya. Cuma tadi perlu diperjelas saja Pak, bagaimana Bapak berargumen bahwa cara real ini memang lebih menguntungkan gitu kan? Oke, ya Pak. Itu harus dengan penjelasan bahwa yang 503 yang seharusnya masuk itu bisa dimanfaatkan dengan memperoleh benefit lebih dari 2 juta penurunan NPV itu Pak. Oke, ya Pak, ya Pak. Ini saya tambahkan Pak. Ya. Oke, sekarang ke Pak Sparta nih selaku pembimbing. Ya, terima kasih Pak Muklis, Pak Bambang yang sudah memberikan banyak masukan. Dan selamat juga kepada Bapak Juni Rusli ya atas sampai kepada ujian sidang tesis hari ini. Kalau kita lihat ini kan murni pure datanya dari Pertamina dan proyek-proyek yang disampaikan, cukup besar ya. Ya Pak. Ini listrikasi juga selalu pernah di Bapindo pengalaman mengatur listrikasi sebagai lead waktu di Bapindo ya. Ya. Listrikasi dulu listrikasinya proyek besar ya, proyek mercusuar ya. Yang artinya proyeknya belum ada di Indonesia kita sudah berani bangun. Itu risiko tinggi, tapi karena likuiditas dari Bank Indonesia dia paling murah, kasih itu ya, itu bunga sebulan bisa puluhan miliar bunganya aja. Jadi memang yang biasanya dipilih itu pertama karena sudah pengalaman dan juga punya wawasan luas dalam proposal project yang besar ya. Dipilih oleh yang bisa milih itu di antara anggota sindikasi itu milih disetujui oleh si DIP itu yang setuju. Kalau kita dulu diskusi sama mereka siapa jadi lead ya. Kalau DIP itu terserah kita aja. Jadi dan biasa lead itu anggota yang lain itu dia tahu beres saja. Kalau kita dulu sistemnya masing-masing bank itu masih beda-beda bunganya. Setiap bulan kita minta misalnya BNI berapa bunganya, nanti BRI berapa, kemudian juga dari bank lain juga berapa bunganya. Nah itu beda-beda. Kadang-kadang bunga mereka lebih tinggi pada kita jadi lead gitu. Itu juga kadang-kadang perasaan kita, wah ada capek kita ngurusinnya, tapi dia minta bunga lebih tinggi, kadang kita naik lagi sama mereka. Jadi yang capek dapat lebih dikit ya Pak. Iya kadang-kadang kita bunga sedikit juga, bisa gitu kita bunga misalnya 12%, BNI minta 13% gitu. Nanti BRI minta lagi. Jadi kadang kita ulang lagi Pak, kita minta lagi supaya jangan saya terlalu tinggi. Nanti tidak fair gitu. Itu juga pada saat agunan juga kan pari pasu itu agunan itu. Jadi banyak persoalan. Tapi jelas anggota lead itu dia paling nyenyak tidur itu paling nyaman. Yang pusing itu kita jadi lead itu. Karena kita yang mengatur semua, mulai dari pengurusan barang-barang, proyek modal harus kita awasi, harus kita keluar negeri juga, lihat spare-nya dan sebagainya. Kalau lead dia tenang-tenang aja, nyaris tidak bekerja. Karena anggota lead tidak bekerja, dia terima siap kasih dana, terus siap terima bunga setiap bulan. Wah, benar. Iya, itu Pak. Jadi dan kalau ada masalah nanti mereka tinggal iya aja, terserah kita aja, kita ngatur semua. Nah, CBC itu mungkin dia sangat pintar sekali, pengalaman jauh sekali. Kalau di bank kita yang pengalaman itu kan dulu kan Bapindo, sekarang udah nggak ada lagi. Mandiri sudah bercampur mana-mana ya. Jadi kalau nggak berani mereka, maka dia milih CBC gitu. Kalau ada Bapindo mau jadi lead ya. Karena terbiasa kita membeli produk besar. Itu dengan itu. Kemudian yang berikutnya, karena ini datanya sangat internal ya, mungkin nanti Pak Joni saya nggak tahu gimana caranya supaya nanti kalau dipublish di pustaka itu kan di direktori kampus ya. Disimpan di kampus itu di pustaka. Nah itu repository ya Pak. Repository itu harus hati-hati juga itu gimana cara nanti itu.
apakah Pertamina-nya Coba kita tanya Pak Joni, gimana Pak Joni kalau data ini sampai dibaca orang Pak Joni? Joni Boleh Rusli. nggak itu Pak Joni? Mungkin angka yang sebetulnya kan yang saya sampaikan tidak terlalu detail angkanya Pak ya. Angka-angkanya tidak terlalu detail ya. Jadi cuma mengenai totalnya aja. Total penting di tabel yang saya cantumkan tadi kan total. Jadi sebetulnya tidak terlalu mempengaruhi ya. Tidak mempengaruhi ke itunya Pertamina, data Pertamina yang dan lapor keuangan kan tidak dimunculkan di sini. Oh, iya. Ya, tapi mungkin sebenarnya jumlah pinjamannya oke ada. Tapi menurut saya sih tidak terlalu apa ya, bukan data yang rahasia lah ya. Kalau itu. Jadi kalau gitu sih nggak ada masalah ya. Ya benar-benar tidak masalah gitu. Karena saya lihat dalam tesis Pak Joni ini tidak ada rinci-rinci detail segala macam. Jadi kalaupun orang-orang baca pasti nggak ngerti. Saya kira nggak ngerti sekali. Ya memang kebetulan waktu itu saya pas di sini Pak, saya baru pindah dari Balikpapan tuh ke Jakarta pas proyek ini lagi hot-hotnya gitu ya. Jadi saya betul ikut di tim ini gitu. Jadi saya ikut negosiasi dengan SPC-nya, dengan beberapa bank lainnya. Kita sempat ke Singapura untuk proyek-proyek ini. Jadi betul saya alami sendiri sih proyek ini gitu. Iya. Nah, tapi Pak John itu pernah disampaikan secara informal ke Pertamina bahwasanya sekali sekilas pakai tesis pernah ke situ. Ya pernah saya informasikan. Tapi mungkin nanti kalau secara tidak ada yang itu ya, tidak ada rasanya tidak ada yang angka-angka terutama di antara angka laporan keuangan biasanya. Tapi sebetulnya kan laporan keuangan juga sekarang sudah diekspos keluar juga sih. Yeah. Jadi mungkin tidak terlalu apa ya, tidak terlalu berat ya untuk di ini. Yeah. Yang jelas itu kalau seperti itu mungkin ada perlu statement dari di pengantar Pak Joni, pengantar kasih tahu, kata pengantar biasanya kasih tahu tentang itu satu linia. Maksudnya seumum data sudah di assignment oleh secara informal gimana ya. Dan ini cukup bagus ya. Tapi saya itu tadi, jadi tidak semua orang bisa ngerti. Yakin kalau Pak Bambang, Pak Kus bisa ngerti. Tapi kalau anak S1 sama mahasiswa lain pasti nggak ngerti bacanya. Jadi cukup bagus ya. Nanti nama Pertamina dicantumkan apa adanya Pak Joni ya. Dicantum aja kayak. Ya oke. Soalnya nanti IPS juga SDT juga. Dan terima kasih banyak kepada Pak Muklis, Pak Bambang ya. Nanti saran dari Pak Muklis tolong Pak Joni tambahkan ya nanti ya. Di desa analisis Pak Joni di analisis ada itu kenapa ya. Oke. Demikian sampaikan semoga ini bisa terima kasih. Dan ini jadi contoh bagi yang lain juga, bagi mahasiswa S2 lain. Bahwasanya S2 MM itu tidak perlu harus empirical data, statistik semacam. Mungkin Pak Muklis sampaikan lagi Pak Muklis. Ya, terima kasih. Baik, kalau begitu sidangnya untuk presentasi dan pertanyaan-pertanyaan dari penguji sudah bisa kita akhiri. Nah, kita harus mengambil keputusan nih mengenai hasil karya dari Pak Joni Rusli ini. Apakah memang bisa kita terima dan berapa penilaiannya. Jadi kita perlu rapat dulu nih Pak Joni. Oke, Pak. Saya keluar dulu Pak ya. Jadi Pak Joni bisa keluar dulu Pak. Oke, iya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak ya. Ya. Nanti kembali lagi ya Pak. Ya Pak. Oke, sudah Pak. Sudah. Gimana? Kita langsung ke ini aja e-kampus atau gimana? Sudah Pak, di kampus sudah muncul Pak. Oke. Nah. Oke, untuk Pak Sparta silakan Pak Sparta. Saya ini 87 Mas. 87. Itu satu aja ya nilainya ya? Ya satu aja Pak, langsung Pak. Ya, saya 85. Oke, tunggu Bapak. Pak Muklis 85.
Oh, ini ada 3 ya, Pak. Iya Pak. Enggak, jadi satu dosen langsung nilai totalnya aja Pak. Oh, totalnya. Iya. Terus Pak Bambang, berapa Pak Bambang? Saya 85, Pak. Ya, totalnya 86 Pak. Apa? Ya, baik. Ini bagus ya Pak Sparta. Jadi Iya, Pak. kita perlu budayakan ini Pak, tesis-tesis semacam Ya. ini Pak, sehingga saya rasa lebih dirasakan manfaatnya oleh peserta Ya. juga, dan ini juga berguna juga bagi pembaca lain Pak. Nanti saya rasa menghadapi proyek yang sudah dibiayai kemudian mau dicari financingnya kepada pihak luar, ini merupakan suatu teknik pembiayaan yang sangat perlu dipelajari oleh mahasiswa Pak. Iya, betul. Jadi dengan melihat tesis ini, orang yang belajar finance jadi tahu aplikasinya. Buku-buku yang kita baca kan selalu menonjolkan apa leverage gitu kan. Nah kalau dari sini kan kita bisa lihat bahwa gimana sih leverage itu bekerja gitu kan. Gimana leverage itu bekerja, ternyata ada kaitannya dengan pemanfaatan dana untuk kepentingan lain gitu. Jadi nanti dia ini visible kalau pemanfaatan dananya untuk yang lain itu memang memperoleh manfaat lebih besar daripada penurunan NPV itu gitu. Jadi ini kan merupakan suatu alternatif penilaian dibanding yang kita bahas di buku-buku finance yang sudah udah standar di buku-buku finance. Kalau ini kan ada apa? Kita harus berpikir lagi gitu loh Pak untuk menilai tesis. Karena ini bagus Pak. Ini bagus, jadi perlu kita budayakan Pak supaya tesis-tesis MM ini yang seperti ini diperbanyak lagi gitu. Ya, saya rasa itu ya Pak ya. Ya Pak, mungkin ada masukan juga buat program MM ya. Iya Pak. Terutama mata kuliah metodologi riset Pak, metodenya. Jadi kalau bisa metode itu kan cenderung kalau dosen itu ngajar kan empirikal Pak. Ya kasus-kasus mereka nggak ngeh gitu, nggak betul. respect, ya. Jadi kalau bisa sepertiga dari tatap muka itu diisi pengajarnya yang bisa menguasai studi kasus Pak. Oh gitu. Nah, jadi jangan dibiarkan mereka yang menguasai empirikal itu menguasai 14 kali pertemuan. Tiga satu dosen yang empirikal, satu dosen untuk yang empirikal yang pada kuantitatif, satu lagi yang kualitatif, satu lagi yang kasus Pak. Jadi 3 dosen Pak. Ya. Ke depan gitu. Jadi asal pengalaman saya membimbing S2 kasus ini capek Pak, memang karena mereka bingung sistematika, bingung. Tapi kalau begitu saya membimbing mereka untuk kuantitatif, nggak ada masalah. Nah, ternyata mereka di metode itu nggak pernah diajarin bagaimana nulis di kasus, bagaimana itu. Nah itu, jadi saya rasa ini penting juga nih jadi perhatian karena jangan sampai anak S2 itu punya penilaian wah ini S2 ini harus empirikal yang canggih. Itu pembahasan. Ya, baik Pak Sparta, terima kasih. Kita bisa undang lagi Pak Taufik. Baik Pak, saya hubungin mahasiswanya Pak. Ya. Ini Taufik sendiri, Pak? Enggak kan? Mungkin di sini yang perlu nanti ada masalah, Pak? Salah ketik kali ya, banyak nih salah ketik. Oh iya, salah ketiknya nih. Salah ketik dengan urutan tabel dan gambar tuh. Ada yang tersilap mungkin. Oke, sudah ada Pak Joni Pak. Baik, Pak Joni, kami sudah dapatkan karya Bapak ini dan kami mengapresiasi ini tulisan Bapak ini karena ini memberikan alternatif bagi penulisan tesis di program MMIBS Pak. Jadi karena kita ini sebetulnya kan MMIBS ini memang memang ingin fokus di banking and finance Pak. Gitu. Sehingga ini adalah cara membiayai suatu proyek kan, finance kan. Nah ini memang kita mau mengarah konsentrasi ini, jadi karya Bapak ini sangat kami apresiasi Pak. Dan memang tentunya ada kelemahan Pak, terutama nih kata Pak Bambang penulisannya
typing errornya masih banyak sekali, Pak. Iya, ya, Pak. Ya, Pak. Nah, Nanti kemudian mungkin beberapa juga perlu lebih fokus kali ya, Pak ya. Jadi Bapak tuh masih ada nyebut proyek-proyek yang jauh gitu kan sebagai perbandingan atau bagaimana, tapi jadinya kurang fokus gitu loh, Pak. Ya kan, Bapak ada menulis tentang apa ya, proyek di mana gitu, Pak. Terlihat tadi kan tidak fokus di sini, sehingga mungkin perlu lebih ringkas gitu ya. Juga kalau dipresentasikan enak ini kita bacanya. Oke, Pak. Ya. Presentasi lebih enak, jadi jelas gitu anunya. Tapi kalau di papernya kayaknya banyak yang di dalam Pertamina tapi di luar dari Pepsi gitu loh, Pak. Ya, itu sebetulnya kalau saya mencoba membandingkan, ada proyek lain yang ada di Pertamina aja, betul, untuk gambaran aja. Gitu. Gambaran proyek apa yang ada di Pertamina selain Pepsi gitu. Oh gitu. Ya. Sebagai gambaran aja, Pak, gambaran. Sebagai gambaran ya. Ya. Ya, oke lah. Sebetulnya saya tidak membahas, tapi saya cuma menyampaikan informasi. Oh gitu. Ya. Oke. Oke Pak, jadi presentasi Bapak bagus dan hasil rapat kami tadi Bapak dinyatakan lulus dengan nilai 86 Pak. 86 itu berarti nilainya A Pak. Selamat Pak. Terima kasih Pak. Bapak dinyatakan lulus program MM IBS dengan nilai A. Selamat Pak Joni, dan mudah-mudahan apa yang telah Bapak pelajari selama Bapak di MMIBS selama 1,5 tahun kuliah ya Pak. Ya Pak. Ditambah lagi masa penulisan tesis ini, mudah-mudahan bermanfaat nih buat karier Bapak selanjutnya nih. Bapak baru aja pensiun atau gimana nih di Pertamina? Mungkin Bapak nanti akan melanjutkan karier lagi sebagai apa? Mungkin sebagai konsultan keuangan atau sebagai dosen atau apa. Mudah-mudahan bermanfaat nih apa yang telah Bapak pelajari di IBS dan juga telah Bapak rumuskan dalam penulisan tesis ini. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya dalam penulisan tesis ini kan Bapak juga banyak belajar bagaimana mengemukakan pendapat secara tertulis dengan baik, kan? Mudah-mudahan itu bermanfaat juga. Silakan Pak Bambang, mungkin ada yang mau disampaikan, kemudian Pak Sparta. Baik, terima kasih Pak Mukhlis, yang terhormat Pak Sparta. Saya ucapkan selamat ya kepada Pak Joni Rusli ya, terima kasih, Pak. Sudah sangat baik untuk mempresentasikan ini, dan saya nggak kepikiran Pak Joni bisa menyampaikan ya. Jadi ya dengan apa yang telah sudah dilakukan, akhirnya saya lihat Pak Joni berhaklah dengan angka nilai yang sangat baik ya untuk ini. Sekali lagi selamat, dan mudah-mudahan ini membuka juga dunia kerja yang baru ya. Karena tadi dengar Pak Joni akan pensiun ya. Sudah pensiun Pak. Mudah-mudahan sudah ya. Sudah pensiun Pak. Oh sudah pensiun ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi membuka lagi ide-ide baru dan sebagainya, gagasan baru. Baik, selamat sekali lagi ya Pak Joni. Terima kasih Pak Bambang. Pak Sparta. Mute Pak, mute. Oke, terima kasih Pak Mukhlis, Pak Bambang. Pertama kali tentu saja saya akan mengucapkan ucapan terima kasih kepada Pak Joni Rusli atas kelulusannya hari ini, malam ini ya. Dan ini tentu saja menjadi menjadi pengalaman hidup bagi Pak Joni ya, di mana yang bimbing adalah teman sendiri ya. Nah, itu yang jadi pengalaman yang nggak bisa terlupakan itu, dan itu sejarah menunjukkan ke situ, dan juga bisa sebagai panutan juga bagi anak-anaknya, bahwasanya papanya udah pensiun pun udah semangat sekolah ya, sekolah, dan itu juga motivasi bagi anak-anaknya.
Itu sangat penting ya. Dan yang ketiga juga Pak Joni sudah membagikan ilmu kepada kita ya. Itu amalnya luar biasa itu. Jadi ada ada sejarah tertulis yang mengatakan Pak Joni pernah di Pertamina dan berusaha bagi ilmu ke kita ya, ke perguruan tinggi. Karena jarang itu orang-orang yang bekerja di BUMN yang bisa nulis bentuk tesis ya, dan bisa menyampaikan ke kampus ya. Itu sangat penting. Dan itu kampusnya sebenarnya apa yang buat Pak Joni sangat berharga sekali karena kampusnya kekeringan dengan informasi praktik rata-rata. Jadi tesis Pak Joni itu bisa digunakan juga untuk studi kasus ya, kemudian kajian ya di kampus-kampus terutama di Indonesia Basic School. Basic School ini sudah banyak nih. Ini adalah satu lagi nih bimbingan saya yang target saya tahun itu tahun JK juga. Ini juga bikin studi kasus juga. Sudah banyak nih. Ini mudah-mudahan banyak variasi yang disumbangkan kepada MMAPS Pak Muklis. Jadi sudah banyak kasus dunia di Bank Indonesia kasus juga dan sebagainya. Oke, demikian Pak Muklis sampaikan. Ya. Selamat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, selamat Pak Joni. Ya. Mungkin Pak Joni ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Pak ya. Saya ucapkan terima kasih banyaknya terutama Pak Sparta. Dari awal saya mulai kuliah, kemudian sampai menyusun tesis, memang didorong sama Pak Sparta sih. Kalau tanpa dorongan Pak Sparta mungkin saya hilang semangat gitu. Saya sempat stagnan 6 bulanan, saya stagnan belum selesai. Saya didorong terus, ditanya terus, kok belum gitu ya. Akhirnya saya dibantu, saya dibimbing, akhirnya menghasilkan tesis saya. Terima kasih Pak Sparta dan Pak Taufik, kemudian Pak Muklis, Pak Bambang yang telah mengajar saya, memberikan ilmu-ilmu tambahan kepada saya selama di BS. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi saya semua. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, dengan demikian sidang penyajian hasil penelitian dalam rangka tesis Bapak Joni Rusli bisa kita nyatakan selesai. Dan sekali lagi selamat. Kita tutup acara malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Taufik. Foto Pak, foto. Oh iya, foto Taufik. Halo Taufik. Taufik, foto Taufik. Siap Bapak, ayo Pak, mulai Pak. Arif mana nih Arif? Senyum. Ayo Pak, 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Ya, terima kasih Bapak-bapak semua. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon pamit. Oke. Oke. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah.